Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nida Amila Aldini Azhari selaku host moderator pada podcast review artikel jurnal yang berjudul Kerangka Bangun Ilmu Dakwah dalam Membangun Teori Keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya bersama dua rekan saya yang bernama Mas. Muhammad Sultan Effendi. Yang kedua ada Mas. Nama saya Muhammad Naufal Fauzan, biasa dipanggil Kevin. Ya, moga-moga. Di sini saya akan berbincang dengan mereka mengenai artikel jurnal ini tadi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian sanggup menjawabnya? Tentu saja kita sanggup. Sanggup. Ini kan kita yang mereview jurnal ini ya. Berarti kita pasti sanggup lah ya. Pasti menguasai lapangan ini. Siap. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih latar belakang atau abstrak dari jurnal ini? Bisa dijawab Mas Naufal. Ya. Saya membaca dari jurnal ini ya. Jadi abstraknya itu merujuk kepada ilmu dakwah. Jadi seiring perkembangan zaman kan agama Islam ini kan pasti menyebar dengan ilmu dakwah tersebut ya. Jadi cara kita mengembangkan agama Islam ini pasti dengan ilmu dakwah itu tadi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mat'u selaku target dakwah kita agar Islam tersebar itu kan pasti ada ilmunya. Nah, di ilmu dakwah ini tersebar dari maksud saya terbagi menjadi beberapa rumpun keilmuan begitu ya, Mbak Mas. Ya, seperti halnya kayak komunikasi dan penyiaran Islam. Lalu ada manajemen dakwah dan ini salah satunya pengembangan masyarakat Islam ini tadi. Jadi saat kita berdakwah pun pasti ada ilmunya dan dari ketiga rumpun keilmuan tersebut pasti saling berkaitan lah. Dari untuk menunjang kelancaran kita dalam berdakwah begitu menurut saya ya Mbak ya. Abstrak bukan menurut saya sih, abstraknya emang begitu maksud saya. Saya akan menjelaskan abstrak tadi ya. Mohon maaf. Jadi begitu abstrak yang ada di jurnal tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Itu tadi kan latar belakang dari abstrak jurnal tersebut. Nah, apa temuan baru yang dijelaskan dalam jurnal ini? Jadi di jurnal ini penulis lebih spesifik menjelaskan tentang ilmu pengembangan masyarakat Islam. Oke, terima kasih Mas. Nah, menurut Anda apa tujuan dari ilmu pengembangan masyarakat Islam ini? Saya jelaskan, Ustaz. Menurut jurnal yang saya baca, ilmu tentang pengembangan masyarakat Islam ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia di suatu daerah tersebut agar lebih berkembang daripada masa yang sebelumnya. Gitu. Menurut jurnal yang saya baca. Nah, udah paham. Udah sampai sini udah paham belum sih? Nah, Pasti paham. pasti. Review jurnal yang sangat keren ya. Lanjut, menurut kalian berdua, Ya. apa penting sih pengembangan ilmu masyarakat Islam ini tuh? Mungkin Mas Sultan terlebih dahulu silakan. Agar sumber daya manusia di daerah tersebut berkembang sesuai perkembangan zaman dengan dibekali ilmu Islam. Jadi penting ya Mas ya. Penting, sangat penting itu. Oh ya. Makasih Menurut Mas Sultan. Naufal. Kalau menurut saya sih emang secara tidak langsung itu meskipun tidak dijelaskan secara spesifik ya pengembangan masyarakat Islam itu apa, tapi pasti banyak lah dari tokoh masyarakat itu baik dari kalangan orang tua ataupun pemuda itu secara tidak langsung itu berproses untuk mengembangkan masyarakat Islam di daerahnya begitu menurut saya ya. Jadi ilmu ini memang penting dan secara tidak langsung ilmu ini tuh dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Jadi kayak otodidak begitu loh. Seperti halnya kayak ada suatu tokoh agama di suatu daerah tersebut kan, tokoh agama itu kan berpengaruh untuk perkembangan masyarakatnya yang awalnya tidak tahu mengenai ilmu agama menjadi tahu begitu ya kan ya. Jadi cari tak langsung ini memang penting dan ini tuh pasti sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat. Nah, bagaimana
kalau saya di sini kan mendengar ya ada di suatu dusun ataupun desa begitu ya. Itu agak aktif begitu. Beberapa tokoh masyarakatnya seperti dari kalangan orang tuanya atau pemudanya itu agak aktif dalam mengembangkan masyarakat yang ada di desanya. Mungkin kita bisa mengetahui ya bagaimana cara mereka untuk mengembangkan masyarakat di daerahnya itu seperti apa, dan tentunya dalam lingkup Islami begitu ya. Pasti ada kan. Dan bagaimana kalau kita langsung meliput dusun tersebut untuk mewawancarai salah satu mungkin dari kalangan pemuda atau orang tuanya, salah satu yang bisa mewakili agar bisa menjelaskan sih apa upaya mereka untuk mengembangkan masyarakat di desa tersebut. Pasti saya akan membuktikan bahwa pengembangan masyarakat Islam ini meskipun tidak dijelaskan secara spesifik tapi pasti dilakukan begitulah. Pasti ada lah inisiatif dari suatu tokoh masyarakat itu untuk mengembangkan masyarakat di desanya begitu. Jadi bagaimana kalau kita langsung terjun untuk membuktikannya? Boleh. Gimana untuk moderator? Seperti yang dijelaskan Mas Noval, kita langsung terjun dan menuju ke masyarakat di desa tersebut. Ya. Kalau boleh tahu desa apa Mas Noval? Desa yang mungkin tidak jauh dari rumah saya ya, mungkin karena saya kan mengenalnya begitu, pasti di lingkup rumah saya ya. Mungkin kita bisa terjun langsung ke dusun Kedayon. Oke. Siap. Monggo moderator. Oke, kalau gitu kita lanjut ke lokasi. Kita berangkat ya. Alhamdulillah kami sudah ada di lokasi Dusun Kedayon yang mana tadi dijelaskan oleh Mas Noval. Di sini banyak sekali masyarakat yang menerapkan ilmu pengembangan masyarakat Islam. Oke, lanjut ke Mas Noval begitu. Oke, mulai dari sini saya yang akan memandu jalannya podcast ini karena mungkin saya yang lebih mengenal masyarakat yang ada di sini. Jadi langsung saja kita beralih ke sesi kedua, yakni kita mencari masyarakat yang bisa menjadi narasumber tentang ilmu pengembangan masyarakat Islam ini. Oke, kembali lagi dengan saya Naufal. Kita sudah menemukan satu narasumber yang mungkin bisa kita wawancarai begitu ya. Langsung saja ikuti saya, Mas Sultan, monggo. Nah, ini kita sudah bertemu satu warga atau pemuda di sini ya kan. Bisa diperkenalkan dengan Mas siapa di sini? Saya dengan Mas Wahyu. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat target. Nah, Anda jadi korban saya untuk saya wawancarai Mas Wahyu. Jadi saya di sini akan mewawancarai Anda seputar tentang pengembangan masyarakat Islam. Jadi nanti saya akan jelaskan pengembangan masyarakat Islam itu sendiri itu apa. Jadi untuk Mas Wahyu bisa kita wawancari atau kita berbincang di sini atau gimana Mas Wahyu? Oh ya bisa. Lebih baik kita berbincang di base camp kita aja Mas. Suasananya lebih sejuk untuk ngobrol. Gitu. Berarti Mas Wahyu ini salah satu pemuda. Jadi ada base camp sendiri gitu Mas? Ya ada. Oke. Ada base camp sendiri untuk kita berbincang mengenai seputar kepemudaan di Dusun Kedayon ini. Oh gitu. Langsung saja mungkin bisa dipandu Mas Wahyu. Oh, mari silakan. Oke, lanjut lagi dengan saya Naufal selaku tadi pemandu ya kan. Dan saya sekarang ditemani oleh Mas Sultan. Oke Mas Sultan. Nah langsung saja, ini Mas Wahyu sangat baik hati sekali memperbolehkan kita untuk masuk kemana. Ini mungkin ruangan yang sering digunakan untuk berdakwah juga ya Mas Wahyu? Ya. Di sini juga ruangan serbaguna, nggak hanya dikhususkan untuk para pemuda juga ada khusus orang tua, ibu-ibu juga, remaja-remaja juga menempatkan ruangan ini sebagai sarana, sebagai base campnya tempat untuk berdakwah di kampung kita. Sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin kampung ini itu sudah memiliki sebuah tempat perkumpulan tersendiri yang bisa digunakan oleh segala kalangan begitu Mas Wahyu. Oke, ini saya akan menjelaskan ya. Kan saya di sini kan meneliti tentang jurnal pengembangan masyarakat Islam. Nah, pengembangan masyarakat Islam ini saya akan menjelaskan kepada Mas Wahyu bahwasanya pengembangan masyarakat Islam ini itu artinya itu kayak suatu ilmu ya yang bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat ya agar berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Jadi kayak mungkin kan dalam konteks berdakwah ini kan ya mungkin kayak awalnya masyarakat yang tidak mengetahui tentang ilmu agama itu jadi mengetahui begitu. Nah, di sini kan saya mendengar kalau di dusun ini itu banyak aktif
para kalangan mungkin pemuda atau orang tuanya itu untuk mengembangkan masyarakatnya. Mungkin dari Mas Wahyu, apa sih keaktifan, kan Mas Wahyu ini kan sebagai pemuda ya, apa sih keaktifan pemuda di desa ini untuk mengembangkan masyarakat begitu? Mungkin ada, bisa jelaskan, mungkin bisa lewat organisasi atau gimana, bisa jelaskan Mas Wahyu. Bawa aja. Ya, di Dusun Kedayon ini banyak sekali kalangan yang cukup antusias dalam pengembangan khususnya di bidang keislaman, kerohanian. Contohnya saja di kepemudaan, kita berbicara di fase yang terkecil dulu di kepemudaan. Di sini ada IPNU dan IPPNU, yakni organisasi khusus keagamaan, organisasi sosial yang khusus keagamaan yang di dalamnya berisi tentang pemuda-pemuda, pelajar-pelajar NU dan pelajar NU yang perempuan. Nah, menginjak ke atasnya sedikit ke tingkat fase menginjak dewasa, di sini ada Ansor dan juga ada Fatayat. Nah, lebih ke atas lagi di sini juga ada NU dan juga Muslimat. Jadi kita saling berkoordinasi demi mengembangkan perkembangan masyarakat Islam khususnya di bidang kerohanian, dakwah dan ilmu pengetahuan agama. Itu di Kedayon ini seperti contoh kita melaksanakan kegiatan Jamiah Tiba, ada juga Jamiah Istighosah, ada juga pengajian umum juga, ada juga pengajian rutin juga. Nah, kebetulan di IPNU IPPNU sendiri gebrakannya adalah demi meningkatkan ilmu keagamaan pemuda di Dusun Kedayon ini. Kita juga di IPNU IPPNU juga pernah mengadakan seperti tablik akbar, juga menghadirkan tokoh, habaib, kiai untuk sekedar memberikan pencerahan kepada pemuda-pemuda kita dan juga masyarakat, tapi difokuskan kepada pemuda, dibuat untuk pemuda dan dibuat dari pemuda untuk pemuda juga. Nah, di Muslimah juga ada, di Ansor juga ada. Tapi kebanyakan ketika acara besar kita semua bekerja sama, saling berkoordinasi untuk mengembangkan masyarakat di Dusun Kedayon ini. Seperti itu, Mas. Nah, dari pernyataan yang dijelaskan Mas Wahyu ini, mungkin rumpun keilmuan pengembangan masyarakat Islam ini memang sudah ada sejak dulu, tapi lebih dikaji lagi oleh beberapa tokoh untuk dijadikan rumpun keilmuan. Karena sebenarnya ini sudah dilakukan, tetapi agar bisa dijelaskan lagi bagi mereka yang belum tahu bahwasanya pengembangan masyarakat Islam ini pasti banyak dilakukan oleh masyarakat yang ingin desanya itu kayak berbau agama begitu ya, agar tidak tersesat begitu ya Mas ya, begitu ya Mas Sultan. Ya. Jadi memang secara langsung sudah dilakukan, tapi rumpun keilmuan ini pasti terlahir mungkin karena ini juga, karena proses dakwah yang dilakukan oleh beberapa kalangan tadi. Bisa dijelaskan sendiri mungkin tujuannya untuk berorganisasi IPNU dan IPPNU ini apa sih, agar pemudanya tidak tersesat apa gimana ya, kok bisa mereka itu kompak begitu Mas, bagaimana tujuannya itu? Jadi gini, sebelumnya itu di dusun ini enggak terbentuk sebuah organisasi sosial keagamaan khususnya di pemuda. Lalu dalam beberapa tahun terakhir, sekitar tahun 2019, ada beberapa golongan itu menginginkan sebuah perubahan di jiwa kepemudaan kita. Mungkin karena pengaruh globalisasi, mungkin pengaruh pendidikan moral yang semakin menurun, maka terbentuklah IPNU dan IPPNU guna untuk memberikan kesibukan bagi pemuda-pemuda agar tidak disibukkan dengan sesuatu yang jelek, namun justru disibukkan dengan sesuatu yang baik. Nah, secara tidak langsung kan melatih mental, melatih tanggung jawab agar semakin benar dalam berkehidupan di kelanjutan. Gini, otomatis kan jiwa-jiwa pemuda kan pasti akan merasakan fase-fase dewasa, akan merasakan tanggung jawab. Ketika kita tidak melatih tanggung jawab tersebut, kepribadian yang baik tersebut dari kecil, maka seterusnya akan hilang, akan bengkok gitu, maka akan terjadi kenakalan remaja. Oke, untuk pertanyaannya mungkin cukup satu saja ya dari kami, karena kendala memori yang kurang memadai begitu ya Mas Sultan ya. Kita bisa berbincang lebih lanjut sebenarnya, karena ini momen langka begitu, kita bisa langsung terjun ke masyarakat ya kan. Terima kasih untuk Mas Wahyu, ini bisa membuktikan bahwasannya emang perkembangan masyarakat Islam ini pasti banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena ini merupakan proses berdakwah ya Mas Wahyu.
Dan di sini yang banyak berdakwah itu mungkin dari kalangan pemudanya sangat cukup kompak ya di dusun ini Mas Wahyu ya. Ini salah satunya aktivisnya ini Mas Wahyu ini, aktivis pemuda yang ada di dusun yang menyebarkan syiar Islam begitu. Oke, mungkin podcast kedua ini saya akhiri dari sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu atas kerjasamanya. Siap-siap.